Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin habib rabbil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Yang kita muliakan bersama, yang kita hormati guru kita, pembina majelis Al-Habib Muhammad Sultan Badan Al-Habsyi, Al-Habib Syekh Muhammad Syekh Abu Bakar. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para guru-guru kita, para masyayikh, para asatidzah yang membimbing kita diberi keberkahan, sehat panjang umur, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dikabulkan segala hajatnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kita muliakan, kita hormati guru kita bersama yang seringkali memberikan ilmu kepada kita, Sayyidul Walid Al-Ustaz Ahmad Muhammad Aziz, hafizahullah wa ra'ahu wa ta'ala bidul hayatihi syarifah. Ikhwani rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, dalam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis yang mulia. Kita berkumpul untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendapatkan cinta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapatkan di majelis ini Allah jadikan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina, ilmu yang menjadi sebab kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pernah salah seorang Ba'ul Arifin, salah seorang soleh ditanya, "Kaifa nasta'id listiqbal Ramadan?" Wahai Syekh, wahai Imam, apa yang harus kita persiapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan? Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Maka seorang Syekh itu mengatakan, di antara hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, di antaranya al-iktsar min al-istighfar, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang kita miliki itu menjadi sebab penghalang turunnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk bulan suci Ramadan masih membawa dosa, ada dosa yang belum kita istighfari, ada dosa yang belum diampuni oleh Allah, itu bisa menjadi sebab penghalang kita untuk bisa beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Makanya ketika masuk bulan suci Ramadan yang harus kita persiapkan adalah sebisa mungkin kita berusaha supaya diri kita, hati kita ini bersih, suci dari segala macam dosa. Ya, hakul adami, kaitan antara kita dengan orang lain dan juga antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena satu kemaksiatan, satu dosa yang kita lakukan itu akan mendatangkan athar, bekas itu ada. Satu kemaksiatan itu mendatangkan athar, bekas di dunia sebelum akhirat. Di antaranya bekas dosa yang kita lakukan itu seringkali kita menghadapi kesulitan, kita sumpah, kita banyak masalah. Itu di antara penyebabnya itu karena kita banyak dosa dan kita belum
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau seorang alim, seorang imam besar. Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "Idza kuntu a'sillaha fa'arifu dzalika min khuluqi himari wa zawjati wa auladi." Kata Imam Fudail bin Iyad, ketika aku bermaksiat kepada Allah, melakukan satu kesalahan kepada Allah, maka aku bisa merasakan bekasnya. Aku bisa tahu kalau aku telah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Aku ketahui itu dari sikap keluargaku, dari istri, dari anak, bahkan dari hewan peliharaan beliau, seekor himar, keledai. Kata beliau, Imam Fudail bin Iyad, ketika aku bermaksiat kepada Allah, istriku yang asalnya nurut, manut, patuh menjadi membangkang. Anak yang biasanya mudah diarahkan, anak-anak yang nurut, ketika aku melakukan kemaksiatan kepada Allah, anak-anak ini menjadi membangkang, tidak patuh, cengkal, nakal, bahkan sampai himar itu sampai lari dari rumah beliau. Kemudian setelah beliau rasakan itu semua bekas dari kemaksiatan, beliau sadar. Akhirnya beliau katakan, "Faraja'tu nafsi." Aku introspeksi, aku koreksi kesalahan apa yang telah aku perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah nemu kesalahan itu, fastaghfartu rabbi. Aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, faraja'u ila ta'ati, kata beliau. Maka anak-anakku, istriku, bahkan himarku, semuanya itu kembali taat kepadaku. Karena dosa yang aku lakukan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus sering introspeksi, koreksi diri kita. Ketika kita ada masalah dalam keluarga, masalah dalam masyarakat, masalah dalam pekerjaan, masalah dengan siapapun, kita introspeksi. Jangan-jangan hubungan kita dengan Allah kurang baik. Ada satu dosa yang menjadikan kita dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Pernah satu ketika Imam Hasan Basri rahimahullah, beliau bertanya kepada orang yang ada di sekeliling beliau. Imam Hasan Basri mengatakan, "Ma afdhalul a'mal?" Coba siapa di antara kalian yang tahu amal utama yang lebih utama itu apa? Amal yang paling utama itu apa? Ada satu orang yang di dekat beliau mengatakan, yang paling utama sholat. Ada lagi yang menjawab yang paling utama zakat. Ada lagi yang menjawab yang paling utama haji. Ada satu orang yang mengatakan, "Wahai Imam, amal yang paling utama adalah tarkul maksiat." Amal yang paling utama adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban itu, Imam Hasan Basri mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Jadi jawaban itu dibenarkan oleh Imam Hasan Basri. Jadi meninggalkan kemaksiatan itu amal yang paling utama, yang paling afdal di antara amal-amal yang lain. Kenapa? Ulama mengatakan bahwa agama Islam ini, di dalam agama Islam ini dibagi dua, gak lepas dari dua hal ini. Yang pertama fi'lul ta'at, yang kedua tarkul mukhalafat. Di dalam agama Islam ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama fi'lul ta'at, melakukan ketaatan. Ada perintah dari Allah, kita sholat, kita zakat, kita berbuat baik kepada orang lain, kita birrul walidain, ini perintah. Tapi jangan lupa di dalam agama Islam ini juga ada istilah tarkul mukhalafat, tarkul manhiyat, meninggalkan mukhalafat, pelanggaran-pelanggaran, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berzina, tidak boleh judi, tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berbuat buruk kepada orang lain. Ini tarkul mukhalafat. Dan kata ulama, kalau fi'lul ta'at yaqdir alaihi kullu ahad, setiap orang mampu. Kalau melakukan ketaatan itu lebih mudah daripada meninggalkan kemaksiatan. Sholat semua orang mampu, mudah, lebih mudah. Hadir majlis taklim mudah, membaca Al-Quran mudah. Tapi yang lebih sulit itu tarkul manhiyat, kata orang. Kalau bicara meninggalkan mukhalafah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, la yaqdir alaihi kullu ahad, tidak mampu dilakukan oleh setiap orang. Yang mampu itu as-siddiqun, orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang memang benar-benar siddiq,
jujur di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat mudah, baca Al-Quran mudah, tapi tarkul ghibah itu sulit. Meninggalkan untuk tidak menghibah orang lain itu sangat sulit. Makanya yang harus diperhatikan, apalagi nanti masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang spesial, bulan yang mulia. Amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang sunnah seperti pahala yang fardu sampai 70 kali lipat. Tapi jangan lupa, maksiat yang dilakukan di bulan yang mulia pun dosanya berlipat-lipat. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Jadi jangan hanya fokus dengan amal ibadah, tapi bagaimana caranya kita meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan. Jangan hanya fokus dengan hal-hal yang zahir. Kalau puasa yang zahir mudah dilakukan, yang penting malamnya niat, sahur, kemudian imsak sampai maghrib, tidak makan, tidak minum. Tapi yang kita inginkan dari puasa kita itu bukan hanya itu. Jadi bukan hanya sebatas menjalankan kewajiban, karena kita umat Islam masuk bulan Ramadan wajib untuk berpuasa, bukan hanya itu. Tapi yang kita inginkan dari bulan puasa itu seperti tujuan yang Allah terangkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, supaya kita mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita perhatikan juga bagaimana kita menjaga puasa kita. Makanya ada istilah kufiratus shaum yang membatalkan puasa. Ada juga yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa jelas, semua orang tahu, tapi tidak semua orang tahu hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada idhif, ada namimah, ada syahadat nuzul, banyak. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang batin semacam ini, khawatir kita masuk dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Kata Nabi, banyak orang yang berpuasa melewati puluhan Ramadan, ternyata apa? Dia tidak mendapatkan bagian apapun dari pahala Allah kecuali al-ju' wal 'atash. Keluar dari bulan Ramadan keadaannya sama. Sebelum Ramadan, masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan sama. Padahal bulan Ramadan itu merupakan madrasah untuk kita. Kita dididik di bulan Ramadan untuk mengekang hawa nafsu, untuk beribadah kepada Allah. Harapannya keluar dari bulan Ramadan itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan kita bawa setelah bulan Ramadan. Itu yang diharapkan. Bukan setelah masuk bulan Syawal balas dendam. Kita sudah baca Al-Quran 1 bulan, masuk bulan Syawal bukannya ditinggal, nanti ketemunya Ramadan normal. Di bulan Ramadan semangat sholat jamaah, keluar dari bulan Ramadan tidak jamaah. Di bulan Ramadan semangat zikir, semangat hadir majelis, keluar bulan Ramadan hilang itu semua. Ini berarti kita termasuk orang-orang yang gagal kalau keadaan kita seperti itu. Padahal tujuan adanya bulan suci Ramadan kita dilatih mengekang hawa nafsu kita. Jadi kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan kita keluar di luar bulan Ramadan. Ya antaranya itu dari tarkul maksiat. Mumpung belum masuk bulan Ramadan, mulai sekarang kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Kita lihat bagaimana para sahabat itu. Para sahabat itu mereka menjadi orang-orang yang mulia karena memang mereka itu benar-benar percaya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu mereka benar-benar dipegang. Bahkan tidak ada istilah mereka itu sekali bertanya kenapa dan kenapa. Tidak. Tapi apa yang mereka terima dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka 100% penuh kepada Nabi Muhammad percaya. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang mulia. Cuma seringkali kalau kita ini bertanya kenapa dan kenapa, ini yang menjadi penghalang. Kalau sesuai dengan keinginan kita lakukan. Kalau nggak sesuai dengan keinginan kita tinggalkan. Akhirnya apa? Kita sulit untuk menjadi seperti mereka, menjadi orang-orang yang mulia itu kita sulit. Karena apa? Seringkali Al-Quran yang kita dengar, hadis yang kita dengar, keyakinan kita ini kurang. Keyakinan kita dengan Al-Quran kurang. Keyakinan kita dengan hadis Nabi kurang. Keimanan kita ini kurang, tidak seperti keimanan mereka para sahabat. Andaikan keimanan kita, keyakinan kita itu seperti mereka orang-orang dulu,
maka kemuliaan itu pun akan kita raih. Kita lihat bagaimana keadaan mereka, orang-orang mulia ketika menghadapi bulan Ramadan. Kita ikut dengan mereka, maka apa yang akan kita dapatkan pun sama. Seringkali kita mendengar kisah para salaf, para ulama-ulama kita. Seringkali juga ini disampaikan oleh guru kita Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad. Bagaimana para salaf kita, orang-orang soleh kita, orang-orang dulu sebelum masuk bulan Ramadan, di antaranya Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengumpulkan putra-putranya, mengumpulkan keluarganya. Sebelum masuk bulan Ramadan ditanya satu-satu, nanti akan ada bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang agung, apa yang sudah kalian persiapkan untuk masuk bulan Ramadan? Ada yang mengatakan, Abah saya mau nambah Quran, Abah saya mau nambah sholawat, Abah saya mau nambah zikir. Jadi mereka itu diberi himmah, diberi semangat, dikenalkan kemuliaan bulan Ramadan. Kemudian ada salah satu putra dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bertanya, kalau engkau apa yang kau siapkan? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menangis karena beliau merasa dan beliau sadar nanti di bulan Ramadan tidak bisa menambah amal saleh. Tapi yang menyebabkan amal beliau tidak bertambah di bulan Ramadan karena waktu beliau itu sudah penuh 24 jam. Waktu beliau sudah penuh 24 jam untuk zikir, untuk baca Quran, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bahkan beliau dikasih jam sama salah satu santrinya, ya, untuk diputar. Jadi dia supaya bisa ngatur waktu, jam itu setiap hari harus diputar. Ternyata jam itu mati. Dibiarkan sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika ditanya, jam kau mana ya Habib? Jamnya mati. Kenapa nggak diputar? Saya tidak punya waktu untuk bekerja. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini pentingnya kita hadir majlis. Di dalam majlis kita mendengarkan cerita orang-orang soleh dengan harapan apa? Kalau kita nggak bisa meniru semuanya, ada sedikit yang bisa kita tiru. Jadi disebutkan la yudraku kulluh la yudrak kulluh. Kalau nggak bisa didapatkan semua, jangan ditinggal semua. Kalau kita dengar Imam Syafi'i masuk bulan Ramadan yang satu hari bisa sampai 6 kali khatam. Ada lagi yang sampai bulan Ramadan satu bulan penuh sampai 30 kali khatam, ada yang 60 kali khatam. Minimal kalau untuk kelasnya kita minimal ya jangan sampai kita di bulan Ramadan tidak sampai khatam Al-Quran, minimal 1 kali. Minimal 1 kali, satu hari 1 juz. Jadi supaya apa? Dengan niat tidak, dengan niat kita mengikuti mereka. Kalau kita nggak bisa qiyamul lail di bulan Ramadan, kita dengar Imam Ali Zainal Abidin setiap malamnya itu sampai 1000 rakaat, ada yang 200 rakaat, ada yang 500, ya minimal tahajud 2 rakaat setiap malam itu minimal. Jadi dengan niat tidak mengikuti mereka, mudah-mudahan kita digolongkan bersama mereka, orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita hadiri, mudah-mudahan sebelum masuk bulan Ramadan Allah bersihkan hati kita, Allah beri taufik kepada kita, Allah beri kemampuan kepada kita supaya kita masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih, hati yang suci, diberi kemudahan oleh Allah, bisa beribadah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa, min ahli khair wassalah, amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.